Ada apa kalian memanggilku kemari? Tidak tahukah kamu, Nikodemus? Ada seorang gila yang pagi-pagi mengamuk di bait Allah. Siapa dia? Berani sekali. Bukankah kalian para ahli-ahli Taurat? Kalian paham tentang hukum-hukum. Selama dia orang Yahudi, kita berhak mengadili dia. Nikodemus, itulah mengapa kami mengajakmu ke sini untuk berdiskusi bersama. Orang ini mempunyai banyak pengikut, jadi tidak mudah untuk menangkap dan mengadilinya. Jangan-jangan orang ini Yesus? Benar, Nikodemus. Bukan hanya itu, Yesus juga mengusir para penjual dari bait Allah dan mengobrak-abrik pasar. Tidak mungkin Yesus berbuat seperti itu. Karena aku pernah mendengar pengajarannya. Pengajarannya sungguh penuh hikmat. Tidak mungkin dia bertindak sembrono seperti itu, Imam Esra. Aku yakin Yesus itu hanya mencari muka. Ia ingin mencuri tempat kita agar ia bisa memiliki lebih banyak pengikut. Lagi pula, ia tidak pernah mengenyam ilmu apapun. Bukan hanya itu, Nikodemus. Setelah kami para ahli Taurat menyelidiki asal-usul Yesus, ternyata Yesus itu lahir di Bethlehem. Dan satu hal yang kamu harus tahu, Nikodemus, Yesus itu lahir di dalam kandang, dibaringkan di atas palungan. Ada yang lebih hina lagi, Nikodemus. Yesus itu merupakan anak seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Iya, tapi Yesus ini memiliki hikmat dan dia sangat memahami Taurat. Jangan-jangan melebihi dirimu, Rabi Simeon. Bicara apa kau, Nikodemus? Kau menghina kami para ahli Taurat. Tenang, tenang Rabi Simeon, tenang, tenang. Sebab ada tertulis, celakalah orang yang cepat panas hatinya. Jika kalian bertengkar terus, kita yang celaka. Lantas, apa yang kau risaukan, Imam Esra? Aku ini tidak tahan mendengar pengajarannya. Jika kita tidak dengan segera menangkap Yesus, maka akan ada banyak lagi orang yang disesatkan. Yesus ini memiliki kuasa dan dia dapat melakukan tanda-tanda mujizat yang sudah lama tidak kita lihat. Apa maksudmu dengan kuasa, Nikodemus? Ya, Yesus memiliki kuasa. Beberapa minggu yang lalu sewaktu di bait Allah, aku melihat Yesus menyembuhkan seorang buta dari lahir. Seorang buta. Dan juga dia menyembuhkan seorang pincang. Hanya dengan disentuhnya saja, orang itu dapat berjalan layaknya orang normal. Aku sangat takjub dengan apa yang dilakukannya. Jika dia tidak disertai Allah, mana mungkin dia dapat melakukan hal ajaib seperti itu? Nikodemus, kamu ini polos sekali. Kau tahu kan, Yesus itu mempunyai 12 orang murid. Dan sebagian besar dari mereka adalah orang Galilea. Kamu tahu kenapa Galilea? Kampung nelayan, daerah pinggiran. Mereka bukanlah orang berpendidikan. Mereka pasti gampang untuk dibodohi. Jadi aku yakin mereka yang bersaksi, mereka sembuh, itu adalah orang suruhan. Intinya masing-masing dari kita, aku dari ahli Taurat, engkau dan orang Farisi, dan engkau imam, harus berputar otak, berpikir dengan cepat bagaimana caranya agar kita dapat menyingkirkan Yesus. Benar. Tapi Imam Esra, Yesus ini, kamu ikutlah dengan kami. Kita harus segera mengumpulkan teman-teman kami untuk menyusun rencana agar kita bisa dengan segera menjebak dan menangkap Yesus. Ayo.
Shalom, Rabuni. Shalom, Nikodemus. Silakan duduk. Rabuni, kami tahu Engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda mujizat jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana mungkin seorang dapat dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah orang tersebut kembali ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nikodemus, janganlah engkau heran ketika aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Engkau bisa mendengarnya. Tetapi dari mana ia datang dan kemana ia pergi, engkau tidak tahu. Begitu pula dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tapi logika pun tidak dapat mencernanya, Tuhan. Bagaimanakah hal itu terjadi? Engkau adalah seorang pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti akan hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tapi engkau tidak mempercayai kesaksian kami. Jadi yang Rabi maksudkan adalah iman tanpa melihatnya. Engkau tidak percaya sewaktu aku berkata-kata denganmu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana engkau mau percaya ketika aku berkata-kata denganmu tentang hal-hal sorgawi? Rabuni, aku mau belajar membuka hati dan tidak hanya mengandalkan pikiranku. Tolong jelaskan padaku lagi, Rabuni. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Anak Manusia harus ditinggikan, agar siapa yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Aku mengerti yang Rabi maksudkan adalah Mesias. Tapi apakah yang Rabi maksudkan dengan ditinggikan adalah penyaliban? Jikalau ia memang Mesias, seharusnya ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak perlu mati di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.